hipostasis yang benar, kalau kita lihat bahwa kealahan dan kemanusiaan itu ada di dalam diri Yesus. Nah, setelah bagian yang pertama ini, nanti kita akan lihat pengertian dari inkarnasi, Bapak Ibu Saudara. Pengertian dari inkarnasi. Jadi saya sampaikan dua hal. Pertama tentang Dwinatur, yang kedua nanti tentang inkarnasi, supaya kita paham. Nah, kalau kita melihat bahwa Dwinatur itu secara sempurna ada di dalam diri Yesus. Saya ulang, secara sempurna ada di dalam diri Yesus. Misalnya kita lihat Lukas pasal 1 ayat 32, saya sudah buat di layar ini. Ia akan menjadi besar. Tentu saja menjadi besar, makin besar, ini berbicara kemanusiaan Yesus. Maka ketika Yesus lahir itu dia tidak langsung dewasa, akan merepotkan itu ya. Maka saya ingat tahun 2016 ketika saya dialog dengan Ustadz Menahem Ali dan Ustadz Mas'ud di Universitas Muhammadiyah di Surabaya. Pertanyaan beliau-beliau itu bagus sekali. Jadi beliau bertanya begini, saya masih ingat itu Ustadz Mas'ud yang tanya, Pak Manurung, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia perlu digendong dan mohon maaf ibu-ibu ya, disusui oleh ibunya gitu ya? Tuhan mana yang perlu disusui oleh ibunya? Yang kedua, Tuhan mana yang perlu sekolah? Karena kalau berbicara Tuhan, maka sebenarnya Tuhan itu kan maha kuasa, maha tahu, begitu ya. Nah, kalau Yesus itu belajar, harus belajar atau perlu belajar supaya tahu informasi, maka tidak mungkin dia layak menyandang sebutan sebagai Tuhan yang disembah, begitu. Nah, tapi kalau kita lihat ini, Lukas 1 ayat 32, ia akan menjadi besar, ini berbicara keinsaniannya, tapi ini dia, dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Anak Allah dalam benak Yahudi, perspektif Yahudi, itu sama dengan Allah. Karena nanti kalau Bapak Ibu membaca Yohanes 5 ayat 17, ketika Yesus menyebut Allah itu sebagai Bapa, maka teks mengatakan orang-orang Yahudi ingin melempari Yesus karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, anak Allah yang maha tinggi ini berbicara kealahan, ketuhanan dari Yesus Kristus. Jadi artinya dua sifat ini secara sempurna disebutkan atau merujuk kepada Yesus. Ia menjadi besar dan juga Allah yang maha tinggi. Nah, 1 Korintus 2 ayat 8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Mengenalnya di sini tentu saja secara kemanusiaan. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Jadi lihat Pak ya, di saat yang sama dia disebut orang manusia biasa, tetapi pada saat yang sama juga disebut Tuhan yang mulia. Menyalibkan Tuhan yang mulia. Nah, kemudian Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Jadi ada natur keilahian di sini dan ada juga natur kemanusiaan di sini. Kemudian Yohanes 6 ayat 62, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Artinya jelas sekali di sini dijelaskan bahwa Yesus itu menyandang dua dunia. Dunia Allah dan dunia manusia. Nah, kan kebanyakan para pengajar-pengajar modern kan ketika berbicara siapa Yesus, kebanyakan para pengajar modern mengatakan bahwa Yesus itu kan hanya manusia. Nah, kalau kita baca dalam Alkitab, Yesus itu diperkenalkan secara utuh, begitu. Nah, Roma 9 ayat 5, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Tapi menarik ada lanjutannya, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Sebagai manusia, tapi ini juga disebut ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Bagi saya ini menarik, ya. Efesus 1:23, jemaat yang adalah tubuhnya. Kalau kita berbicara tubuh, ini berbicara fisikal atau materi. Ini berbicara manusia. Tetapi juga yang memenuhi semua dalam dan segala sesuatu. Memenuhi semua dan segala sesuatu, tentu saja ini berbicara keilahian atau kealahannya yang sempurna. Nah, jadi kalau kita lihat
dari yang pertama ini, dari sudut pandang yang pertama ini, berarti kemanusiaan dan kealahan Yesus itu ada di dalam diri Yesus secara sempurna sejak dia lahir. Sejak dia lahir. Nah, tetapi perlu dicatat. Dua sifat ini hanya ada dalam satu pribadi. Jadi kalau kita berbicara kealahan dan kemanusiaan, bukan berarti ada dua pribadi, itu maksud saya. Bukan berarti ada dua pribadi. Dua sifat ini, kealahan dan kemanusiaan, ada di dalam satu pribadi. Nah, itu sebabnya kita makin paham kesulitan dari murid-murid untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah pada abad pertama. Pada abad pertama. Karena memang bagaimana mungkin saya melihat Pak Thompson begini lalu saya sembah sebagai Allah pencipta langit dan bumi, kan? Itu merupakan sesuatu yang sulit sekali. Itu merupakan sesuatu yang sulit sekali. Nah, dari poin pertama ini rekan-rekan, sekarang kita bisa paham bahwa mustahil kita membagi, mustahil kita memisahkan kealahan dan kemanusiaan dari Yesus. Kalau Anda berkata nanti juru selamat itu hanyalah manusianya, maka manusia yang bagaimana? Karena kalau hanya manusia, maka tentu saja tidak ada yang layak menjadi juru selamat, benar ya? Kalau hanya kita berbicara tentang kemanusiaan. Tapi kalau Anda berbicara tentang juru selamat itu adalah Allah, bagaimana mungkin Allah yang adalah roh bisa dikorbankan? Kan begitu ya? Bisa dikorbankan. Itu sesuatu yang sangat sulit dipahami. Nah, kesulitan para penafsir ketika berbicara duinatur atau kealahan dan kemanusiaan Yesus itu terletak pada penafsiran terhadap Filipi pasal 2, yaitu kenosis, dan juga pemahaman Yohanes pasal 1 ayat 14, yaitu apa itu? Inkarnasi, ya, inkarnasi. Ini ayatnya salah ya, Yohanes 1 ayat 1. Nah, kita berbicara dulu tentang inkarnasi sekarang. Begini, karena ini harus dijelaskan secara proporsional untuk memahami sejauh mana nanti kita akan sejauh mana nanti kita bisa membedakan kemanusiaan Yesus dengan kealahan Yesus. Nah, itu sebabnya kalau kita berbicara penyelamat, apakah kealahan Yesus yang adalah juru selamat atau penyelamat atau kemanusiaannya? Kalau Anda berkata kealahan Yesus, maka untuk apa Allah harus berinkarnasi? Nah, kalau kita berbicara inkarnasi ya, ini Yohanes pasal 1 ayat 14, ini bukan kenosis ya. Kenosis itu di Filipi pasal 2, maksud saya itu inkarnasi. Yohanes pasal 1 ayat 14. Kita mau lihat kepentingan dari inkarnasi ya. Kita mau lihat kepentingan dari